Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Jumpa lagi di Gagas RI. Saya akan cek terlebih dahulu mahasiswa UNER. UNER! UNER! Universitas Airlangga! Luar biasa UNER. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor UNER, Profesor Dr. Nasih, senang sekali malam ini KG Media dan UNER bisa berkolaborasi untuk menyelenggarakan forum yang bernama Gagas RI. Gagas RI adalah sebuah forum untuk mendiskusikan, memperbincangkan gagasan sejumlah tokoh terhadap masa depan dan nasib negeri ini. Gagasan sejumlah tokoh bangsa, pemimpin bangsa selalu menarik untuk diketahui dan sebisa mungkin diperbincangkan oleh publik. Publik sebisa mungkin terlibat dalam urusan republik. Karena setiap pemikiran, pengambilan kebijakan akan menentukan perjalanan dan nasib dan arah bangsa ke depan. Lewat acara Gagas RI spesial, kita akan mengikuti dan menjadi saksi lahirnya gagasan-gagasan para tokoh bangsa untuk masa depan negeri ini. Gagas RI adalah persembahan eksklusif dari KG Media, bekerja sama dengan Universitas Airlangga untuk menampung gagasan, memperbincangkan gagasan para tokoh bangsa ke depan dengan tetap melibatkan partisipasi warga bangsa. Kali ini kami menghadirkan edisi spesial Pemimpin Bicara Bangsa yang digelar di Universitas Airlangga, Surabaya. Calon presiden dan calon wakil presiden akan memaparkan gagasannya bagaimana melunasi janji kemerdekaan, melunasi janji konstitusi. Negara ini dibangun dengan tujuan yang sudah diterakan pendiri bangsa dalam pembukaan konstitusi. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kini dan saat ini dunia sedang berubah, tataran internasional sedang porak-poranda. Dunia dihadapkan pada ancaman serius perubahan iklim yang bisa berakibat pada kehancuran ekologi. Kemunculan kecerdasan buatan bisa menjadi peluang, tapi bisa juga menjadi ancaman terhadap eksistensi negara bangsa. Di negeri ini korupsi masih ada dan nyata.
Sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Kesenjangan sosial masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD akan menyampaikan gagasannya untuk Indonesia. Selain itu, juga hadir panelis yang akan berdiskusi, pemikir kebinekaan, Sukidi, PhD, dan Profesor Dr. Emi Susanti, Ketua Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial Universitas Airlangga. Acara ini spesial karena dihadiri oleh mahasiswa Universitas Airlangga dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jawa Timur yang menyaksikan langsung Gagas RC. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coba. Dan inilah Gagas RC.
kita sambut calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mas Budiman, terima kasih. Saya minta waktu sebentar bersama Pak Mahfud untuk menyampaikan beberapa gagasan, ide, tentu tidak terlalu banyak, karena pasti waktunya sangat singkat. Dan para panelis, termasuk seluruh keluarga besar UNAIR yang hari ini sudah mengundang kami, terima kasih. Sebuah kehormatan kita bisa bicara di kampus. Sesuatu yang paling menarik dan kami tunggu-tunggu. Tapi kami tidak akan panjang. Kami punya beberapa slide, boleh ditampilkan untuk kami langsung masuk pada cerita-cerita apa yang diharapkan dari Kompas untuk kami share. Dan saya dari sini melihat lampu yang sangat terang. Mohon maaf kalau tidak bisa melihat satu persatu. Berikutnya, sebuah kebetulan saja namanya gaspol. Ada 3 isu yang menjadi catatan kami yang paling penting. Dari sekian kami mendengarkan berkeliling ke masyarakat, tumpukan-tumpukan list persoalan muncul. Pak Ganjar, Pak Mahfud, apakah semua yang pernah dituliskan dalam visi misi itu akan bisa terlaksana? Ya, maka satu persoalan yang kita angkat adalah terkait dengan anggaran. Pak, sedemikian banyak program yang akan dicapai, apakah iya bisa dibiayai? Maka menggandakan anggaran menjadi penting. Saya mau mulai cerita dari negara harus kaya untuk mengimplementasikan gagasan yang berkesinambungan. Maka meningkatkan nilai tambah menurut kita menjadi begitu penting. Seperti kita bercerita, saya baru pulang tadi dari Papua, mereka menyampaikan, kami punya potensi bagus. Tapi kalaulah infrastruktur interkoneksinya belum, maka kami tidak akan bisa menjangkau itu. Maka yang di perkotaan ada MRT, LRT, kira-kira 20 kota besar agar interkoneksi bisa berjalan. Namun peningkatan kapasitas transportasi laut yang hari ini sudah berjalan, kita utilisasi. Pertanyaannya adalah, ketika kemudian seperti tol laut yang sudah berjalan ini, apakah kemudian transportasi yang bolak-balik itu bisa menumbuhkan ekonomi yang ada? Ini PR yang kita tuntaskan. Hari ini sudah berjalan, tapi menuntaskan sampai finish, ya kapalnya kalau berjalan, pulang membawa sesuatu. Maka di ujungnya mesti ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua adalah industrialisasi, di mana investasi ini bukan hanya tentang uang masuk, tapi bagaimana kita bisa menggandeng perusahaan lokal dan global. Seringkali perusahaan global masuk, lokalnya menjadi penonton. Maka kemudian partnership yang mesti dilakukan, kita bisa atur agar kemudian ini menjadi trigger, agar industri lokalnya juga bisa tumbuh. Yang berikutnya tentu saja adalah kerjasama dengan periset, pemasok, dan SDM dalam negeri. Yang terakhir ini seringkali menjadi protes. Pak, kenapa investasi masuk itu kita menjadi penonton saja? Kenapa kemudian SDM lokal tidak bisa? Dengan bonus demografi yang kita miliki, kita tidak mau itu menjadi petaka demografi. Maka crash program percepatan pembangunan SDM menjadi sebuah keharusan. Dan tentu saja kami bertemu dengan para peneliti, saya kira di UNER juga pasti banyak peneliti, seberapa banyak hasil riset bisa diambil, bisa dipakai, dan kita lakukan hilirisasi berdasarkan hasil riset itu. Inilah kampus periset yang kemarin bertemu dengan kami dan menyampaikan kami punya banyak sekali, tapi kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan ya satu tempat untuk memberikan apa hasil riset kami.
Tentu saja berikutnya adalah insentif pajak dan kenaikan budget research and development, termasuk akhirnya nanti membuka lapangan kerja. Hampir semua riset menyampaikan bahwa semua list pertamanya adalah kesempatan kerja harus diciptakan lebih banyak. Itu keinginan pertama yang muncul. Dan tentu saja semua ini kita laksanakan kalau kemudian kita bisa melihat target ICOR-nya 4 di tahun 2029. Hari ini masih 7,2. Maka efisiensi dalam investasi masih membutuhkan perbaikan di sana sini. Dan SDM yang unggul itu kita dorong untuk tindakan afirmasi, affirmative action. Kita bicara penurunan kemiskinan, tapi dari keluarga miskin apakah mendapatkan insentif selain BLT? Saya meyakini bahwa yang paling bagus adalah mereka mendapatkan akses pendidikan yang baik. Satu keluarga miskin, kalau kita bantu satu sarjana, maka si satu sarjana di keluarga miskin itu akan mengenerate keluarganya untuk dia bisa menjadi tulang punggung dan membawa keluarganya terentaskan dari kemiskinannya. Termasuk jaminan kesehatan BPJS yang bisa 99% setidaknya mengcover seluruh warga kita sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang terbaik. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada salah satu contoh solusi komprehensif yang bernilai tambah. Yang pertama adalah, ini kasus saja, ada bandara di Jogja yang masih jadi bandara hantu kata orang. Karena sudah dibangun, investasinya sudah cukup tinggi, kira-kira 12 triliun. Maka bagaimana solusi holistiknya? Ini salah satu contoh saja. Untuk meningkatkan nilai tambah infrastruktur itu. 1, konektivitas, 2, industrialisasi yang saya sampaikan, dan 3, SDM. Maka konektivitasnya ini adalah transportasi publik ke wisata lokal di wilayah selatan. Ini ada Jogja, ada Jawa Tengah, ada di sana Borobudur. Maka kesempatan membangun di wilayah itulah yang mesti diutilisasi. Siapa yang melakukan? Kalau pemerintah pusat sudah melakukan, maka dengan otonomi daerah, daerahlah yang harus merebut itu. Merebut, berinisiatif, melibatkan masyarakat lokal sehingga mereka menjadi tuan rumah di wilayah itu. Industrialisasinya contohnya adalah wisata, kemudian pantai yang lestari, dan fasilitas yang mesti diberikan. Dan kemudian upskilling SDM dengan vokasi dan SMK wisata. Saya pilihkan ini karena vokasi inilah yang lebih cepat untuk bisa mengakses pekerjaan itu. Dan tentu menjadi pusat wisata di wilayah selatan yang cukup bagus. Jogja sendiri salah satu contohnya sudah menjadi tujuan wisata destinasi yang bagus. Ada Borobudur di Jawa Tengah, di Magelang. Maka kalau kemudian kita membuat event seperti ini akan berjalan. Umpama kemarin dengan Kompas ada Borobudur Marathon yang sudah menjadi legend dan kemudian menjadi event internasional. Contoh ini akan mendorong mengutilisasi infrastruktur itu yang lebih bermanfaat. Berikutnya lagi, maka Bapak Ibu teman-teman, kami menyebutnya sebagai new economy. Tapi sebenarnya di sana ada 3 yang sekarang menjadi perhatian dan biasanya anak muda suka bertanya di sana. Bagaimana dengan green economy? Maka kalau kita melihat investasi untuk transisi energi saja, transisi energi ini, itu kita butuh kurang lebih 1.300 triliun dan ini akan mendorong 3,7 juta lapangan kerja. Butuh tenaga kerja yang lebih banyak, butuh tenaga kerja yang lebih berkemampuan tinggi, skillnya lebih tinggi, dan kemudian kalau kita melakukan transisi ini berbarengan dengan itu serapan tenaga kerja akan lebih banyak. Investasi akan terbuka lebih banyak. Tapi investasi itu harus mudah, harus gampang, tidak ada pungli, tidak ada kolusi dan korupsi di sana, maka semua akan datang. Dan satu, butuh kepastian hukum. Tanpa itu mereka akan lari. Yang kedua, terkait dengan blue economy, maka 77% wilayah laut dan perairan di Indonesia, namun 7,6% sektor ini kontribusinya terhadap GDP kita masih rendah, 7,6. Maka saya membayangkan ketika banyak expert, ketika banyak ahli, ketika banyak investor masuk dalam peluang industri blue economy, rasa-rasanya inilah kesempatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan tercapai. Dan yang terakhir terkait dengan digital. Daulat digital saya sebut,
Itu kalau kita melihat dari data e-commerce annual national spending kita itu ada 649 triliun. Apa artinya? Kita butuh regulasi yang fair, kita butuh transaksi di dalam negeri dan menggunakan rupiah, sehingga rupiah menjadi tuan rumah, dan berdampak positif ini kepada SDM Indonesia, dan biasanya itu anak muda. Industri kreatif, mereka bicara seni, mereka bicara e-commerce, mereka bicara platform, mereka bicara semua yang terkait dengan digitalisasi, dan itu akan bisa mempercepat. Berikutnya lagi, maka Bapak Ibu, ketika kemudian kita mesti mendorong ini, optimisme yang mesti kita bangun agar kita tidak masuk dalam middle income trap, maka pertumbuhan mesti 7%. Ini cerita tidak gampang. Tapi kalau kita tidak menargetkan itu, maka effort kita menjadi sangat lemah. Kalau itu tidak terjadi, maka bonus demografi kita mungkin akan tidak mengalami puncaknya. Dia akan terjebak pada pendapatan menengah dan kita tidak bisa melompat menjadi negara yang maju. Dan itu artinya penerimaan negara juga harus tumbuh. Ekonomi tumbuh, penerimaan negara tumbuh, dan inilah yang saya katakan menghindari malapetaka demografi. Kalau kita lihat satu contoh saja pendapatan dari basis pajak, ini kami mendengarkan suara kawan-kawan pengusaha. Pak Ganjar, Pak Mahfud, mbok iyalah, kita itu kalau bayar pajak itu simple mekanismenya. Mbok iyalah, pelaporannya mudah. Mbok iya, otomatis restitusinya juga mudah. Jadi tidak ada permainan yang terjadi di sana. Ini keluhan yang muncul kepada kami. Dan akhirnya kita melihat beberapa tontonan bagaimana pengelolaan pajak yang kemudian mulai berkasus. Ini yang sekarang mesti kita bereskan. Dan kita jangan berburu binatang di kebun binatang. Kita mencari itu saja yang ada di situ atau memancing di akuarium. Pak, saya sudah bayar teks amnesti loh Pak, kenapa sekarang masih dikejar? Pak, saya sudah bayar pajak, kenapa SPT saya kemudian masih ditanyakan? Kenapa kemudian digitalisasi sistemnya tidak berjalan dengan baik sehingga begitu membayar itu recorded. Maka tinggal membuka saja, kita bisa melihat dashboardnya, maka rakyat kita dimudahkan. Loh, kan bayar setoran pajak untuk negara, kenapa harus dipersulit? Kalau itu mudah, orang akan merasa nyaman dan merasa tidak dikejar-kejar. Berikutnya, maka Bapak Ibu teman-teman, setelah kita menggandakan yang berikutnya, ini yang menjadi agenda reformasi kita. Sikat KKN. Ini yang menjadi teriakan lebih banyak orang. Kenapa? Kolusi, korupsi, nepotismenya tidak selesai-selesai. Maka kami akan ditagih oleh mereka para mahasiswa pada tahun 98. Ini yang mesti dituntaskan. Kami diskusi lama dengan Pak Mahfud. Beliau menghandle ini, dan sebagai Menko, kadang-kadang dia harus menerjang untuk menerobos agar bisa menjadi troubleshooting beberapa persoalan yang mandek. Karena mungkin secara teknis itu tidak selesai-selesai. Kami dorong bagaimana mensikat KKN tidak hanya dari sisi treatmentnya. Tahan, tangkap, OTT, itu bagus. Tapi bagaimana mencegah? Edukasi anti KKN sejak dini. Ada pendidikan karakter berintegritas sejak sekolah dasar. Kalau perlu dari PAUD, dari sisi perilaku. Maka mesti masuk dalam sistem pendidikan yang kita miliki. Kurikulum anti KKN yang mesti masuk terus sampai ke perguruan tinggi. Membangun karakter integritas melalui pendidikan. Dan kemudian membangun sistem yang baik. Apa? E-budgeting, e-planning. Artinya lebih banyak orang tidak bertemu orang. Artinya lebih banyak transparansi itu diatur dalam sebuah sistem. Sehingga membaca logbooknya akan jauh lebih gampang karena bisa melakukan tracing melalui sistem yang ada. Kalau 100% e-budgeting, e-planning, e-reporting di seluruh instansi pemerintah dilakukan, maka utilisasi elektronik dari payment yang ada ini dari pusat sampai daerah menjadi cukup gampang. Dan kita tidak perlu membawa uang cash. Tidak perlu. Dan kemudian orang akan melihat dengan gampang kemana proses berjalan dan bagaimana kita melihat itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentu terakhir lembaga penegak hukum yang mesti dikuatkan sehingga mereka mampu, kalau bahasa kawan-kawan mahasiswa, ya jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu bahasa yang sering muncul. Berikutnya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka
Istilah kami poles birokrasi dengan digitalisasi. Ini biar pas dengan gaspol. Gaspol itu awalnya kita create karena kita mesti cepat, mesti sat-sat begitu, dan ada unsur GP-nya waktu itu gitu. Jadi ada unsur gaspolnya. Yang perlu diperbaiki sampai hari ini dan perlu dipercepat karena fondamennya sudah ada sebenarnya adalah satu data Indonesia. 4 Undang-Undang Dasar harus melindungi keluarga kita yang miskin, yang fakir, yang miskin, yang dipelihara itu. Sebenarnya dengan satu nik saja kita bisa tahu semuanya. Inilah yang kita butuhkan dari fasilitas yang sudah ada. Sehingga mereka cukup taruh KTP, dibaca dengan card reader, maka hak dan kewajiban masing-masing sudah bisa didapat. Presisi, satu data Indonesia. Dan kemudian satu data ini untuk kebijakan pemerintah, termasuk menggeser kemudian teman-teman dari aparatur tidak lagi menjadi administrator, tapi juga menjadi ASN yang analis. Maka problem solving dari semua yang muncul akan mereka selesaikan. Bapak Ibu, satu data ini untuk kemiskinan, pendidikan, kesehatan, bahkan untuk profesi sangat mungkin. Saya berkeliling ke banyak tempat di Indonesia. Pak Ganjar, kenapa saya sulit membeli pupuk? Karena itu bagian komoditas yang mendapatkan subsidi dan diatur secara tertutup. Tapi, apa yang terjadi? Sulit. Maka kalau datanya tidak presisi, subsidinya kemungkinan akan bergeser. Bergeser kemana? Ke tempat orang yang tidak bisa mendapatkan haknya seharusnya. Yang harus mendapatkan tidak dapat, yang tidak berhak malah bisa dapat lebih banyak. Ini contoh penggunaan satu data Indonesia. Dan kemudian, bagaimana governingnya? Kalau kita melihat seperti itu, maka siapa yang ditugaskan untuk mengurus ini, kita dorong ada KPI base untuk kabinet yang transparan. Jadi kira-kira kalau seorang menteri tidak bisa melaksanakan tugas teknisnya dengan baik, maka publik akan melihat. Dia akan dievaluasi oleh rakyatnya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, rakyat bisa tahu apakah seluruh target itu akan bisa dia capai. Dan itu butuh partisipasi masyarakat, maka butuh government super apps. Government super apps ini pengalaman waktu itu, saya pernah jadi gubernur, masyarakat pengen lapor, kita buatkan lapor gub. Dan ternyata efektif sekali dan masyarakat bisa melaporkan apapun sekaligus menekan pemerintah karena mereka tidak cepat mengurus itu dengan baik. Lapor gub bisa dikembangkan menjadi lapor pres atau aplikasi lapor yang selama ini sudah ada, tinggal kemudian menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan bisa menggunakan itu dengan baik. Dan ini akan ada penilaian publik kinerja yang nantinya akan dilihat berdasarkan apa yang ada dan seberapa cepat mereka merespon. Berikutnya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengakhiri paparan ini lebih cepat. Maka kalau kita sudah bisa menggandakan anggaran mensikat KKN dan kemudian birokrasinya lebih bisa melayani, mudah, murah, cepat, itu keluar. Ke dalam, dia punya dua hal. Satu, transparan, dan dua, akuntabel. Maka kalau itu didorong dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan dari praktek baik di pemerintahan daerah, selama otonomi daerah berjalan, ini tidak terlalu sulit. Maka kira-kira ada 3 ruang yang disentuh. Satu adalah regulasi, apakah sudah cukup bisa mengatur, efisien dilaksanakan, dan yang kedua sistem dan kelembagaan yang ada di dalam, apakah cukup baik. Dan terakhir nanti pasti akan ditanya, oh aturan sudah baik, tapi kalau aktornya buruk, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan sistem ini dengan baik. Ternyata kita butuh belajar lebih lengkap lagi untuk bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan belajar dari kesalahan sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden
Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa.
Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan. Dan inilah Gagas Era. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Mas Ganjar, pertanyaan saya, kalau Pak Prabowo memilih isu keberlanjutan, Mas Anies menggunakan isu perubahan, Mas Ganjar dan Pak Mahfud di mana posisinya? Unggul dan cepat. Unggul dan cepat. Unggul apanya dan cepat apanya? Ketika keberlanjutan itu penting, ketika kesinambungan penting, ketika fondasi itu penting, maka kita tidak boleh jalan di tempat. Maka harus cepat diselesaikan dan unggul. Maka kita akan naik kelas. Infrastruktur sudah bagus, maka utilisasi yang saya sampaikan mesti berjalan dan ini mesti berdampak. Ekonominya tumbuh, kesejahteraan tumbuh. Dan kemudian apa? Pasti akan dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita unggul. Oke. Di era sekarang ada 6 menteri yang sudah masuk BUI dan 1 wakil menteri yang kemudian jadi tersangka. Apa yang terjadi dan gimana jaminan Mas Ganjar atau Prof Mahfud agar itu tidak terulang lagi? Pak Mahfud. Ya, Ini hukum kan ini? Ya, Hukum gini, Pak gini. Mahfud ini. saya Silakan, Pak. mengelaborasi sedikit pertanyaan Anda tadi yang sudah unggul cepat itu. Jadi unggul cepat itu idenya bukan hanya melanjutkan, tapi juga bukan hanya mengubah. Melanjutkan dan memperbaiki dengan perubahan-perubahan itu namanya unggul cepat. Nah, kalau di dalam kaidah hukum Islam, usul fikih itu ada dalil begini. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu ala jadidil aslah. Kita pelihara yang sudah bagus dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, tapi kita cari inovasi-inovasi baru agar lebih unggul tadi. Memelihara yang lama, ya, tapi mengambil atau melakukan perbaikan dan perubahan terhadap yang lebih baru jika memang ada yang lebih baik. Itu aja sebenarnya unggul cepat. Nah, soal 6 menteri terlibat korupsi dan sudah dibuih dan sudah ditangkap oleh KPK, ya menurut saya itu keniscayaan yang sudah terjadi. Tetapi agar kedepannya itu tidak terjadi, tadi Pak Ganjar, Bapak calon presiden sudah menyatakan beberapa hal yang harus dilakukan, ya, digitalisasi di penataan birokrasi. Tapi juga lebih dari itu, secara politik, ya nanti pengangkatan para menteri itu bukan karena politik dagang sapi. Harus dicari orang-orang yang punya track record yang bersih, yang kemudian juga punya keberanian untuk melakukan penataan di institusinya masing-masing, terutama di tingkat kabinet. Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet itu kadang-kala kan jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar dengan partai koalisi, besok nggak pakai jatah-jatahan deh. Kalau Anda punya taruhlah jatah menteri, tetapi orangnya harus benar kita uji bersama. Jangan asal orang ingin dapat lalu sekedarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri. Kita akan melakukan rekrutmen kementerian itu dengan second kabinet. Itu kesepakatan awal. Siapa orangnya sekarang belum ada jatahnya. Nanti kalau sudah jadi baru kita bicara orang. Gitu, kita seleksi benar. Itu aja. Second kabinet. Artinya apakah kemudian dalam kabinet Mas Ganjar dan Prof Mahfud seandainya menang akan mengurangi jatah partai politik? Partai politik punya hak untuk mengajukan.
tapi dia mesti kualifikasi zaken. Dia mesti expert, dia mesti ahli. Sehingga bukan orang yang ini mewakili partai saya, tapi ini orang yang punya keahlian di bidang yang akan duduk di kabinet. Kami pernah simulasi dengan Pak Mahfud, kita pernah simulasi dengan ketua-ketua partai. Seandainya tidak bisa mendapatkan itu bagaimana? Partai boleh merekomendasikan seseorang yang memang ahli, sehingga dia bisa merepresentasikan partai itu dan kemudian dia betul-betul orang ahli yang duduk dalam bidangnya. Pertanyaan terakhir dari saya, soal IKN, apakah Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara? Saya sebenarnya di banyak forum sudah menyampaikan ini, harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan sesuatu yang menyalahi aturan. Maka kita mengikuti, kita melakukan checking, kita punya data, mana yang kemudian mesti didorong untuk segera diselesaikan, dan mana yang kemudian diperbaiki, sehingga ini menjadi pelaksana undang-undang sesuai dengan amanah yang diberikan. Oke, baik. Saya akan persilahkan Prof Eni untuk menanggapi gagasan-gagasan yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Silakan, Prof Eni. Baik, terima kasih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ide-idenya tadi yang disampaikan sangat menarik tentunya. Dan kalau bisa dijalankan tentu itu juga sangat baik. Cuma saya melihat dari ide-ide yang disampaikan tadi kok tidak terlihat atau belum terlalu terlihat sisi manusianya, apalagi sisi yang lebih spesifik untuk perempuan, anak, dan orang-orang kaum yang terpinggirkan, yang rentan. Jadi saya melihat ini belum mempertimbangkan mereka, dan mereka ini masih menjadi objek pembangunan, belum menjadi subjek, gitu ya. Nah, kenapa sih perempuan, anak, dan mereka-mereka yang terpinggirkan harus dipertimbangkan secara khusus? Tentu harus dipertimbangkan secara khusus. Kenapa? Karena peran mereka sangat berbeda. Yang satu di domestik, satu di publik ya. Lalu mereka juga mengalami beban hidup yang beda. Perempuan beban hidupnya lebih banyak, multi burden dan lain-lain. Sementara juga kondisi kesehatan, pendidikan, dan peran-peran publik perempuan masih sangat rendah. Jadi kalau kita lihat satu persatu dari anggaran, apa Bapak berdua yakin dengan meningkatkan anggaran, lalu perempuan, anak, dan mereka yang terpinggirkan bisa kebagian? Kenapa? Karena kalau kebutuhan mereka secara khusus tidak dipertimbangkan, mana mungkin gitu ya. Lalu berikutnya lagi, di new economy, ada green economy, blue economy, digital economy. Yang ini semua belum menunjukkan atau belum melihat manusianya. Dari penelitian kami, itu di green economy itu perempuan banyak sekali tenaga kerja di sana. Blue economy juga perempuan-perempuan pesisir itu hidupnya sangat miskin, tidak berpendidikan, kurang berpendidikan. Dan mereka ini tidak dipertimbangkan dalam gerak pembangunan, atau kurang lah, saya nggak bilang tidak, tapi kurang. Nah, nanti Bapak ini kemana gitu? Tentang digital juga gitu ya, digital juga begitu. Perempuan ini kan kurang literasinya, digital kan kurang. Dia bukan hanya bisa terbantu dengan adanya pemasaran digital dari ekonomi kreatif mereka, tapi mereka juga bisa menjadi korban dari digitalisasi yang ekonomi maupun yang non ekonomi. Berikutnya, sikat KKN. Bapak berdua menyampaikan dalam idenya bahwa sikat KKN itu mulai dari pendidikan. Siapa yang memberikan pendidikan sejak dini? Kalau bukan perempuan. Ya, ibu dan juga guru-guru PAUD itu adalah perempuan. Ini enggak disebut sama sekali. Jadi sisi manusianya dan juga sisi perempuan dan mereka yang terpinggirkan kurang. E-budgeting dan e-planning. Dari penelitian yang kami punya, itu literasi digital perempuan itu masih sangat rendah. Jadi
mungkin nggak bisa ikut serta di situ. Lalu tentang birokrasi, ya, data yang satu, tapi kalau perempuan dan mereka yang terpinggirkan, anak tidak terlihat, bagaimana mereka juga bisa menikmati pembangunan. Nah, dalam hal ini misalnya pekerjaan-pekerjaan perempuan tuh banyak yang tidak terdata, Bapak. Misalnya pekerjaan perempuan di sektor industri rumahan, pekerjaan perempuan di sektor informal, lalu perempuan dan keterampilan perempuan itu tidak dianggap terampil karena nggak punya ijazah. Lalu juga tentang penilaian publik, perempuan ini aksesnya untuk publik itu masih sangat kecil. Jadi jarang ikut rapat, musrenbang dan lain-lain itu. Jadi saya hanya ingin menanyakan Bapak, di sebelah mana Bapak ingin masukkan, atau saya minta lah tolong dimasukkan gitu ya, sisi manusia dan juga khususnya perempuan, anak dan mereka-mereka yang terpinggirkan. Terima kasih. Silakan Mas. Boleh langsung ya. Bu Eni, terima kasih. Masukannya bagus sekali. Tindakannya apa Bu untuk isu perempuan dan anak? Affirmative action. Tidak bisa tidak. Boleh saya cerita Ibu? Izinkan saya bercerita. Ini 10 tahun saya menjadi gubernur, karena ini saya jadikan evidence base. Kalau Ibu mau diceritakan, saya akan punya hutang untuk Ibu saya jawab. Apakah Ibu berkenan? Kalau berkenan, setelah ini saya akan jawab runtut bagaimana kebijakan perempuan dan anak. Ini adalah salah satu contoh paparan yang kita berikan kepada publik. Ya, salah satu contoh saja. Bagaimana pendidikan itu bisa masuk dan bagaimana perempuan bisa terlibat. Pengalaman kami setidaknya 10 tahun Bu, melibatkan perempuan itu dalam musrenbang menjadi tindakan khusus. Mereka kita undang secara khusus. Ada 3 kelompok Bu yang kita undang. Yang pertama adalah kelompok perempuan, yang kedua anak-anak, yang 3 penyandang disabilitas. Nanti tambahi dikit Bu, termasuk penyandang disabilitas. Kami sudah siapkan itu. Lalu yang kedua bagaimana? Mereka kurang literasi. Sekolah. Sekolah ini mesti diterjemahkan dalam arti luas. Boleh formal, boleh non formal, boleh informal. Lalu dalam praktek seperti apa? Kalau ada tindakan afirmasi, maka kelompok inilah yang menjadi prioritas. Kami punya kredit Bu, khusus untuk perempuan. Kami pernah punya pengalaman mengadvokasi seorang perempuan nelayan dari Demak yang protes pada pemerintah. Apa protesnya? Pak, saya minta pekerjaan di KTP saya adalah nelayan. Tidak bisa Bu. Karena perempuan kemudian diletakkan pada posisi domestik. Sehingga seolah-olah ini digantikan oleh suaminya. Dan si perempuan ini saya suka. Dia tetap bertahan, gimana caranya? Karena dia gagal di desanya, dia gagal di kecamatan, dia gagal di kabupatennya, maka dia ketemu saya. Jadi saya kasih contoh yang konkret saja. Maka pada saat itu kemudian saya sampaikan, Dinas Kependudukan, besok kamu tulis, dan harus besok sudah jadi. KTP-nya dia pekerjaan nelayan. Bu, apa yang terjadi? Akhirnya si perempuan ini mendapatkan akses modal, dia mendapatkan pelatihan, hanya karena satu kata saja. Pekerjaannya adalah nelayan. Ini contoh yang bagus, bahkan tidak sampai di situ. Kami mendorong bagaimana penurunan stunting, menurunkan AKI AKB, ya, dan bagaimana anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Kita dorong dengan program perhatian pada ibu hamil. Kami kasih nama Nginceng Wong Meteng. Nginceng Wong Meteng ini adalah perhatian pada ibu hamil. Apakah kandungannya sehat, apakah gizinya cukup, apakah periksa rutin. Kalau jawabannya iya, apakah risti dia? Kalau jawabannya dia risti, maka ini mesti menjadi perhatian utama. Kalau dia jadi perhatian utama, maka dia mendapatkan perlakuan khusus. Sehingga dia akan bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapat pemeriksaan rutin, mendapatkan gizi yang cukup sampai lahir. Maka kita dorong kampus waktu itu dengan program One Student One Client. Program ini sebenarnya bisa kita angkat ke nasional untuk menurunkan itu. Sampai kemudian dia lahir, maka AKB-nya, angka kematian bayi, balita, kita bisa tekan. Maka ibu-ibu kita edukasi dengan literasi yang cukup, harus ASI. Harus ASI. Maka ketika itu sudah selesai, inilah yang akan masuk. Jadi sebenarnya cukup banyak akses yang diberikan
tapi dengan waktu yang terbatas, tentu pertanyaan menjadi hutang saya untuk menjelaskan. Kalau Ibu cukup saya jelaskan ini lunas hutang saya, tapi kalau ini belum cukup, saya akan tuliskan untuk menjawab lebih detail lagi dari program yang kami miliki. Terima kasih. Pak Mahfud mau menambahkan pertanyaan dari Prof. Emli soal perempuan dan disabilitas. Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak calon presiden tadi itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Tetapi kita tahu selama ini perempuan itu perannya dianggap kurang. Sebenarnya pemerintah sudah punya kebijakan yang akan kita tegaskan kembali, yaitu affirmative policy. Misalnya kalau selain affirmative action yang sudah dilakukan tadi, afirmatif itu artinya kita membuat aturan yang tidak adil untuk mencapai keadilan baru. Ini perempuan kan diperlakukan tidak adil. Harus afirmasi nih. Di berbagai negara misalnya dikatakan anggota parlemen minimal harus sekian perempuan. Nah di Indonesia calon anggota DPR misalnya 30% atau 1 dari 3 itu harus ada perempuannya. Nah itu afirmatif policy-nya sudah ada, dan di dalam praktek juga. Di dalam praktek kan sudah bisa jadi presiden, sudah jadi bupati, kemudian bahkan kalau wisuda di kampus-kampus, itu yang paling banyak perempuan, dan biasanya yang cum laude itu kalau dari 10, 8 itu perempuan biasanya. Di kampus-kampus ya, saya lama mewisuda orang gitu, di kampus-kampus itu. Oleh sebab itu bagus, nanti programnya akan dipilah mana yang afirmatif policy, mana yang afirmatif action, itu sebenarnya sudah kita pilah-pilahkan. Meskipun sebenarnya yang kita perlukannya adalah manusia Indonesia tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Tapi memang perlu afirmasi. Itu aja. Prof. Eni, tadi jawaban dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud, apakah masih akan menanggapi balik soal isu perempuan dan disabilitas? Tidak, saya hanya begini, kebijakan tuh nggak bisa gender neutral, nggak bisa gender blind. Memang harus berpihak begitu. Jadi mohon sih kalau berkenan itu di situ memang harus eksplisit disebutkan gitu. Jadi orang jelas. Karena kita nggak bisa mengatakan ini berlaku untuk semua orang, nggak bisa, karena kenyataannya memang tidak sama gitu. Seperti di SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan itu juga ada poin khusus tentang gender equality, tentang apa poverty. Jadi kalau menurut saya sih sisi itu bisa dimasukkan secara eksplisit. Terima kasih. Saya akan menegaskan apakah jawaban saya cukup, karena sebenarnya di visi misi kita ada, Bu. Tapi seandainya belum cukup, saya dengan senang hati akan menjawab secara tertulis dan lebih detail dari program itu. Saya akan tawarkan pada Ibu, kira-kira apakah jawaban ini cukup atau saya harus menjawab lagi di luar panggung ini. Kalau iya, saya akan tuliskan lebih. Tidak usah di luar panggung aja, cuma nanti dimasukkan, mohon dimasukkan. Sudah Bu. Makanya saya jelaskan. Dengan praktek-praktek konkret yang baik untuk meyakinkan Ibu dengan narasi yang tadi saya sampaikan. Cukup? Selesai ya Bu ya? Saya nggak punya hutang ini berarti. Terima kasih. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya.
Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Dan inilah Gagas Era. Saya persilahkan kepada Mas Sukidi untuk menanggapi, mendalami gagasan-gagasan yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Silakan Mas Sukidi. Terima kasih Mas Budiman. Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang saya muliakan, saya belajar banyak dari presentasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sangat mencerahkan, dan saya kira banyak sekali rakyat Indonesia yang juga tercerahkan dari presentasi pada malam ini. Saya ingin melihat pertama bahwa Pak Mahfud dan Pak Ganjar adalah produk dari sistem meritokrasi itu sendiri. Itu penting saya tegaskan, kenapa? Karena Ibu Megawati memilih keduanya berdasarkan semata-mata merit system itu sendiri. Karena itu ikhtiar Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk membentuk satu kabinet yang profesional, yang berdasarkan merit system, itu adalah pilihan terbaik di tengah politik balas budi, politik yang berbasis pada hutang budi dan seterusnya. Itu pertama, saya kira penting sekali bahwa Republik ini ditegakkan oleh dua figur negarawan yang menjalankan Republik dengan spirit meritokrasi. Kenapa? Karena kunci kemajuan satu negara itu adalah salah satunya ditopang dengan sistem meritokrasi itu sendiri. Sejak tahun 1971, Lee Kuan Yew mendeklarasikan negara Singapura sebagai negara meritokrasi, dan di Amerika Thomas Jefferson dan kawan-kawan seringkali melihat diri mereka sebagai man of merit. Karena itu saya melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah man of merit. Mereka yang punya wisdom, punya kebijaksanaan, mereka yang keduanya punya pengetahuan dan punya kecapakan untuk memimpin Republik ini. Karena itu saya hanya menitipkan satu pesan bahwa tegakkan meritokrasi untuk mengelola dan memajukan Republik ini. Itu pertama. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah pada aspek tentang pembangunan human capital. Saya kira itu terobosan brilian dan penting Pak Ganjar menegaskan itu sejak awal. Karena apa? Karena kita mengalami apa yang oleh Presiden Kim sebut sebagai human capital gap. Ada ketimpangan human capital, modal manusia, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Dan kita sendiri tertinggal jauh dengan negara-negara Asia Tenggara.
Karena itu kesadaran untuk membangun human capital investment, saya kira itu terobosan penting untuk melihat bahwa orientasi kemajuan dan pembangunan yang diletakkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu semata-mata dan terutama berorientasi pada pengembangan modal manusia. Kenapa? Karena ini menjadi penentu kemajuan satu bangsa. Itu yang kedua, instrumen terbaik untuk mengembangkan human capital itu antara lain sudah ditegaskan dengan sangat baik melalui pendidikan. Saya ingin memberikan satu penekanan pada pendidikan karakter itu. Saya kira itu penting sekali ditegaskan. Karena apa? Karena setelah 78 tahun kita merdeka, kita tumbuh menjadi nation almost without character. Bangsa tanpa karakter, nation without soul, bangsa tanpa jiwa. Karena apa? Karena ketika Bung Karno mendirikan republik ini dengan spirit gotong royong, spirit yang religius, tetapi kita sekarang berhadapan dengan satu situasi di mana republik ini dihuni oleh orang-orang yang secara moral bermasalah. Karena itu saya ingin menitipkan satu pertanyaan secara khusus kepada Bapak Mahfud yang mengingatkan saya pada James Madison dalam Federalist Paper bahwa Pak Mahfud ini buat saya adalah negarawan yang tercerahkan. Terutama beliau memberikan keteladanan yang sempurna dalam pengelolaan negara secara bersih, secara profesional, dan semata-mata berdasarkan spirit meritokrasi itu. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud, satu terobosan kebijakan yang radikal untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan moral yang diselenggarakan atas nama negara. Karena penyimpangan moral ini sudah begitu masif sehingga dia menjadi habit of the nation, menjadi kebiasaan bangsa ini. Sehingga kita menjadi tidak tahu lagi mana baik dan buruk, benar dan salah, karena kategori ini menjadi blur, menjadi buram gitu. Karena itu saya berharap sekali Pak Mahfud melakukan satu terobosan kebijakan yang radikal, terutama untuk mengembalikan amanah Bung Karno bahwa kejayaan bangsa ini dimulai dengan pembangunan karakter. Dan saya yakin bahwa the greatness of this nation, kejayaan bangsa ini terutama tergantung pada karakter dan moral rakyatnya dan pemimpinnya. Dan terakhir adalah Pak Ganjar, saya kira saya menitipkan pada aspek pendidikan tadi adalah pendidikan Pancasila. Karena saya berharap bahwa ini menjadi prioritas dalam menumbuhkan budi pekerti, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keteladanan hidup sehari-hari. Dan setelah Pancasila, penekanannya adalah pada pendidikan yang ingin saya sebut sebagai science, technology, engineering, and math. Saya kira 4 kata kunci ini harus menjadi prioritas agar orientasi kemajuan yang saintifik yang diproyeksikan oleh Pak Ganjar itu ditopang dengan satu tradisi ilmiah, respect pada sains, dan punya scientific temper, perangai ilmiah untuk kemajuan bangsa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud atas pencerahannya yang sangat baik. Terima kasih Mas Budiman. Monggo Mas Ganjar atau Prof Mahfud dulu menanggapi penyimpangan moral yang sekarang sudah menjadi kebiasaan. Ya. Dari versi Mas Sugidi. Monggo Pak Mahfud dulu. Baik, tadi sebenarnya dari uraian tadi kan sudah ada ya tadi. Bagaimana kita membangun masa depan Indonesia itu kan dimulai tadi ada pendidikannya di keluarga, sampai akhirnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu ada di ujungnya penegakan hukum. Nah kita kan yang ditanyakan tadi bagaimana kita mengembangkan pendidikan karakter gitu. Gini, saya kira kalau dalam arti normatif itu kan semuanya, hampir semua pemimpin mengatakan begitu. Kita mau kembali ke pendidikan karakter, tinggal melaksanakannya kan gitu. Nah itulah nanti yang akan kita jabarkan di dalam program-program yang ditulis tadi. Tetapi kalau dasar utamanya sebenarnya kalau pendidikan itu kan sudah disebutkan ada 2 unsur kalau di dalam konstitusi itu. Pasal 31 ayat 2 konstitusi itu menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasar iman, takwa,
akhlak. Itu eksplisit di Undang-Undang Dasar. Itu akan memberi dasar pada pendidikan karakter itu tadi. Tinggal bagaimana ini diterjemahkan dalam operasional pendidikan. Lalu kalau dasarnya iman, takwa, dan akhlak, Pak, pasal 31 ayat berikutnya, ayat 4, menyatakan pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tadi udah jelas di situ. Jadi ada iman, takwa, akhlak atau imtak, lalu ada iptek. Nah kalau dua ini ketemu, meskipun tuh sering orang menganggap jargon, tapi memang itu sebenarnya dasar pendidikan kita ke depan. Satu, iman, takwa, akhlak, kemudian masalah ipteknya tadi, ada digitalisasi dan macam-macam, pengembangan SDM dan sebagainya. Kita nanti tinggal operasionalnya sebenarnya. Maka dulu ada kan pendidikan Pancasila, pendidikan budi pekerti, bahkan sekarang ada revolusi mental atau reformasi mental dan seterusnya itu. Itu semuanya kan dalam rangka berpikir ke situ, tapi implementasinya di dalam birokrasi dan kehidupan kita sehari-hari itu yang akan kita benahi agar itu benar-benar jalan menjadi arah tujuan pendidikan kita. Ya. Pak Ganjar mau menambahkan? Ya, itu saya tuliskan itu. Jadi ketika kemudian karakter tidak terbentuk, budi pekerti tidak terbentuk, maka kita jualan hal-hal yang bisa mencederai teman-teman kita. Dengan politik identitas, kelompok, black campaign, politik separatis, macam-macam. Maka pembangunan yang merata di seluruh wilayah inilah yang kemudian menjadi sebuah kewajiban penting yang tadi, setelah orang mendapatkan intellectual capital, maka bagaimana dengan human capital? Saya sepakat sekali Mas Sukidi, maka beberapa riset yang kita miliki yang saya katakan tadi, lebih banyak di perpustakaan, yuk kita hilirisasi yuk, agar semuanya belajar. Maka bangsa ini menentukan kebijakan itu berdasarkan hasil-hasil riset, sehingga menjadi sangat kuat sekali datanya. Sehingga pada saat menentukan itu tidak berdasarkan hanya sekedar selera. Saya punya data, ini perbandingan personil dan data riset kita. Ini pada saat saya bertemu dengan para peneliti. Ternyata kita itu dari sisi personil, dari sisi peneliti kita itu cuma 79.638. Kalau kita bandingkan dengan Thailand saja, kita sudah kalah jauh karena dia di 189.940. Kalau kita ngomong sama Korea Selatan, dia 545.434. Kami ambil datanya itu. Mari kita lihat, berapa anggaran yang kita miliki untuk riset and development, agar kemudian semua berbasis data yang baik. Ternyata kita itu hanya sekitar 0,3% dari PDB. Sedangkan Thailand itu 1,1% dan Korea Selatan 4,81%. Maka kalau 1% saja dari PDB bisa kita berikan, para peneliti yang akan bekerja dengan sangat luar biasa. Akan sangat luar biasa. Dan saya sepakat tadi, kalau pendidikan baik, Bu Eni juga sampaikan tadi, literasinya baik, maka orang akan punya kesadaran baik. Mereka punya karakter, mereka mengerti, maka ketika akan masuk pada satu sistem, maka model meritokrasinya akan berjalan. Kalau itu tidak pantas, maka ada moral dan fatsun yang kemudian muncul dari diri masing-masing. Oh, kami tidak pantas untuk melakukan itu. Maka ada self control yang kemudian bisa kita lakukan. Dan salah satunya saya sepakat, bagaimana pendidikan Pancasila itu kita gelurakan, dan satu, harus diberikan contoh dan teladan dari pimpinannya. Contoh dan teladan. Mas Sukidi, apakah akan mendalami lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud? Silakan, masih ada waktu. Saya kira keteladanan yang diberikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu menjadi role model bagaimana penyelenggara negara yang bersih, terutama etika kenegaraan itu harus dijunjung tinggi. Masalahnya sekarang adalah bahwa kita menghadapi satu situasi di mana korupsi seperti kata Pak Mahfud begitu merajalela dan terjadi di semua lini penyelenggara negara, dan terutama terkait juga dengan mafia hukum yang semakin ugal-ugalan. Karena itu korupsi yang tinggi itu semakin memiskinkan rakyat kecil. Karena itu saya ingin menitipkan pesan terakhir bahwa
bahwa keberpihakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud terhadap rakyat kecil itu harus dimulai dengan penyelenggaraan negara yang betul-betul bersih. Karena itu sekarang yang betul-betul diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia, agar apa? Agar semua anggaran negara itu betul-betul sampai pada target rakyat itu sendiri. Saya kira itu Mas Budiman. Sebelum direspon, Prof. Eni, apakah akan menambahkan sesuatu catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud? Silakan. Tidak, silakan Mas Ganjar. Pak Mahfud dulu. Respon, Pak Mahfud. Ini meskipun cawapres tapi kita perannya tinggi. Baik, Pak Sugidi, terima kasih. Jadi bagaimana kita memulai itu di dalam situasi korupsi dan penegakan hukum yang karut-marut di berbagai lini. Nah, saya tadi sudah menyinggung sedikit, sebenarnya kuncinya pada strong leadership. Karena sebenarnya kalau saya melihat watak birokrasi itu, kalau terjadi di sini sesuatu di bawah ini, sebenarnya di atasnya bisa dengan cepat mengubah, terutama di aparat penegak hukum itu, birokrasinya sangat ketat. Kalau atas bilang begini, bawahnya begini. Ini kadang-kala kita agak di tengah-tengah menjelang ke atas ini kurang kuat sebenarnya. Itulah sebabnya saya katakan kita akan membentukkan kabinet yang kuat, kepemimpinan yang kuat. Saya contohkan begini. Sudah 50 tahun Kemenko Polhukam itu berdiri. Tapi apakah Pak Sukidi atau kita semua pernah melihat enggak bahwa dulu kalau Menko Polhukam itu melakukan tindakan-tindakan nyata? Enggak ada. Yang dikerjakan hanya mengkoordinir, ini ketemukan ini harus begini. Enggak ada tindakan. Saya sebagai menteri hanya diberi wewenang koordinasi. Tetapi saya tunjukkan tidak bisa ini kalau hanya koordinasi begitu. Oleh sebab itu saya langsung bertindak ke kasus-kasus konkret. Saya ambil datanya, saya turun. Misalnya seperti kasus Sambo, ya. Itu coba kalau tidak ada intervensi dari kekuatan kepemimpinan saya sebagai Menko Polhukam, tidak ada. Eliezer itu sudah tanda tangan mengaku dia yang membunuh. Karena kamu membunuh, janjinya nanti dibebaskan karena kamu tembak menembak, bukan kamu membunuh. Saya katakan tidak mungkin, itu pelakunya mesti Sambo. Kita berperang di situ akhirnya bisa juga, dan dijatuhi penjara. Ada kasus Indosuria, Koperasi Indosuria, yang triliunan korupsi dibebaskan oleh pengadilan. Saya bilang akan saya tuntut lagi dengan kasus lain sambil saya kasasi. Masuk di situ, dihukum 18 tahun. Kemudian dari nol, dari bebas murni itu menjadi 18 tahun dengan penyitaan kekayaan sekian puluh miliar. Itu jalan. Nah, oleh sebab itu terobosan-terobosan seperti itu menjadi penting kita lakukan. Kuncinya di strong leadership. Kalau normatifnya itu sudah selalu dibuat setiap rata harus begini, tapi sesudah ke bawah enggak bisa jalan. Coba bayangkan Pak, ada mafia hukum di suatu daerah, misalnya di Sulawesi Utara. Mafia hukum nih mengadakan pertambangan ilegal. Sesudah itu kita urus bahwa di situ ada permainan antara aparat dengan penambang liar dengan para mafia tambang. Kita tahu ini masalahnya. Begitu saya kirim orang ke sana, saya akan ngirim orang. Di sana ada pelanggaran. Ini mereka pintar, begitu kita ngirim orang bilang saya hari Selasa akan ke sana, hari Senin kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan tanpa bukti yang cukup. Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, kami datang lalu dibilang, Pak, Bapak Anda bisa masuk lagi, sekarang sudah dari pengadilan. Nah, yang seperti ini banyak sekali terjadi, dan ini yang melakukan adalah aparat. Saya punya catatan lengkap tentang siapa yang melakukan ini, siapa backingnya dan sebagainya. Nah, ini besok yang harus kita tindak pada tingkat penindakan. Pada tingkat sebelumnya itu kita membuat aturan yang tumpang tindih kita perbaiki, lalu pemimpinnya juga pilih yang bersih, yang zakon tadi kalau di kabinet. Pada tingkat unit-unit itu harus yang bersih dan kuat, berani melakukan tindakan, tidak disandera oleh mafia-mafia lokal. Kadang-kala mafia lokal ini bisa mindah orang tuh. Seorang pejabat gitu sudah
mau bekerja dengan baik di situ ada mafia. Nah kalau dia tidak mau kerjasama dengan mafia, dia ditendang, dipindah. Mafia itu bisa mendikte orang atas untuk memindah orang. Sekarang ini, kalau saya misalnya seorang kepala unit penegak hukum di satu daerah, saya kerja terus untuk menangkap mafia. Nah lalu ketika saya bekerja terus, diancam nih oleh mafianya, kalau kamu terus begitu saya pindah kamu. Betul, mafia ini bisa mindah orang, menyuruh atasannya untuk memindah orang yang baik ini. Nah yang begini-gini nih banyak terjadi di mana-mana, dan itu menjadi model dari mafia di dalam penegakan hukum kita. Itu dari saya. Mas Ganjar mau menambah? Cukup. Oke. Pertanyaan saya, Mas Ganjar atau Prof. Mahfud, banyak orang melihat bahwa kerusakan negeri ini, khususnya di lembaga-lembaga hukum, terlepas Prof. Mahfud pernah menjabat Menko Polkam, itu begitu luar biasa. Ya, ada menteri yang terjerat korupsi, ada hakim agung yang terjerat korupsi, ada Mahkamah Konstitusi di mana hakim konstitusinya melanggar etik, ada pimpinan BPK ditangkap oleh KPK, ada anggota pimpinan KPK diperiksa oleh polisi. Gimana Mas Ganjar atau Prof. Mahfud mau membenahi negeri ini, dan dari mana itu mau diperbaiki? Saya akan merefer kembali, boleh ditayangkan ulang nggak ya, yang soal sikat KKN. Ada beberapa poin. Kalau tindakan sudah dilakukan dan masih saja seperti itu, maka problem aktor. Kita salah pilih orang, atau kita terlalu lemah, sehingga Pak Mahfud bilang adalah butuh strong leaders. Strong leaders ini orang-orang yang tidak bisa dikunci. Satu, dia tidak punya beban masa lalu. Dua, dia sudah akan melakukan dengan enak saja. Karena saya tidak punya beban dengan kalian, saya nggak punya hutang dengan kalian. Hutang kami adalah pada rakyat. Maka kalau saya sampaikan di depan tadi, sikat KKN ini saya ulangi lagi agenda reformasi yang sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Menjeritlah semua orang, marahlah semua orang, karena kemudian mafia muncul, APH-nya bermasalah, pejabatnya bermasalah. Maka menariknya dari mana? Kalau kita hanya berbicara dari sisi penegakan saja, maka fatal. Kita hanya mengumpulkan para penjahat. Maka saya sampaikan tadi, pendidikan karakter. Mas Sukidi terima kasih mengingatkan. Pendidikan karakter, maka bagian dari sekolah menjadi begitu penting. Bagian dari keluarga menjadi penting, bagian dari nilai-nilai bermasyarakat menjadi penting. Kalau itu keliru, maka peluitnya harus ditiup. Peluitnya harus ditiup. Speak up. Civil society teriak. Kalau civil society sudah teriak dari berbagai kelompok, sudah memunculkan itu, alert itu buat pemerintah. Kecuali kalau kita sudah terbutakan mata pikirannya. Maka dimulainya simultan. Penegakannya jalan, pendidikan karakter jalan, kurikulum anti korupsinya jalan, kan ini penting. Sistemnya diperbaiki dengan elektronifikasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini proses pencegahan semuanya, penindakannya sudah. Maka ketika kemudian kita memilih pemimpin, tadi Pak Mahfud juga sudah sampaikan, zakon kabinet. Zakon pun tidak bisa dilaksanakan kalau kemudian pemimpinnya terlibat, pemimpin tertingginya. Saya sebagai gubernur, pengalaman begitu, kalau kemudian saya terima sogokan, kalau saya meres-meres, kalau kemudian saya korup, maka kami tidak bisa dipercaya. Tapi kalau kemudian kita tegas, maaf terpaksa, saya harus nyopot anak buah saya karena dia terlibat. Dan praktek itu ada. Maka ini membalikkan fakta di mana seorang pemimpin yang biasanya maaf dengan segala hormat saya, kolusi dengan anak buahnya untuk bisa mengambil atau mendapatkan setoran, hari ini kita balik. Maaf, kita tidak sedang kolusi, tapi kamu melanggar, dan saya harus memberikan contoh itu, kamu saya copot. Teman-teman Bapak Ibu, apa yang kita omongkan tidak bisa hanya menjadi wacana. Maka apa track record Anda, di mana itu bisa kami lihat, kami nonton di mana itu, dan kemudian semua orang akan tahu, ya, kamu pernah melakukan itu.
Sehingga ini tidak menjadi konsep saja. Prof. Mahfud, kalau kita bicara di konstitusi, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya hukum menjadi panglima. Tapi dalam praktek-praktek kesejarahan, kadang-kadang yang jadi panglima kadang-kadang ekonomi, kadang-kadang politik. Nah, pasangan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini akan menempatkan hukum, politik, dan ekonomi pada sisi mana sebetulnya? Di konstitusi kita tuh Indonesia bukan hanya negara hukum, tapi negara demokrasi juga. Pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, itu demokrasi. Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu keduanya ini harus seimbang. Hukum tanpa demokrasi itu bisa sewenang-wenang. Demokrasi tanpa hukum itu liar. Oleh sebab itu kita katakan demokrasi itu kedaulatan rakyat, hukum itu artinya demokrasi. Kedaulatan hukum itu yang harus diseimbangkan. Tidak boleh yang satu lebih dominan dari yang lain. Itu Undang-Undang Dasar menyatakan keduanya sejajar. Oleh sebab itu kita akan pertemukan bagaimana demokrasi berjalan baik, tidak kolutif, tapi hukumnya jalan. Sehingga apa yang menang kata demokrasi harus bertindak kalau kemenangan di dalam proses demokrasi itu melanggar hukum. Demokrasi itu sebenarnya intinya mencari menang. Kalau hukum itu mencari benar. Nah, mencari menang dengan cara benar ini yang harus kita lakukan untuk penyelenggaraan ke depan. Itu aja. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024.
Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah. Dan inilah Gagas RI. Mas Ganjar, silakan memberikan closing statement kepada audien. Monggo, silakan Mas Ganjar. Kita harus melakukan percepatan di dalam pembangunan ini karena lingkungan eksternal berubah dengan cepat dan dahsyat. Dan itu butuh crash program. Crash programnya adalah bagaimana percepatan itu dilakukan berbasis kepada hasil yang hari ini sudah dikerjakan. Kita tidak bisa pungkiri itu karena itu evidence base yang bisa kita pakai. Maka kalaulah kemudian saya meyakinkan kembali Indonesia ingin berubah karena ada agenda reformasi, maka tidak sulit kok. Laksanakan saja itu. Dan kami akan melaksanakan itu. Prof. Mahfud, silakan memberikan closing statement atas diskusi malam ini. Ya, sedikit saja. Tadi Bapak calon presiden mengatakan negara harus kaya sehingga kita bisa maju ke depan. Di mana kekayaan kita yang sekarang ini tidak terlalu begini, kekayaan kita itu saudara secara demografis maupun secara geografis. Secara geografis kita ini punya 17.508 pulau dengan kekayaan alam yang beragam. Tapi kenapa masih banyak orang miskin? Nah itu tadi, bagaimana kita mengelola ini sampai tahapan misalnya tahun 2045. Lalu secara demografi penduduk kita banyak juga 270 juta sekarang dengan 1.360 suku, 726 bahasa daerah. Nah ini yang kekayaan kita ini kelola demografi maupun geografinya yang luar biasa. Ini dikelola maka bisa nanti Indonesia itu bisa menjadi negara, harus menjadi kaya. Dan harus karena memang kaya, tinggal pengelolaannya benar apa tidak. Itu aja. Oke, baik Mas Ganjar, Prof. Mahfud, kita berikan aplaus kepada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD telah menyampaikan gagasan untuk Indonesia. Kini saatnya bagi Anda 204 juta pemilik kedaulatan untuk menimbang gagasan, memperdalam gagasan, memperbandingkan gagasan, menimbang rekam jejak sebelum menjatuhkan pilihan pada 14 Februari 2024. Pilihan bebas para pemilih akan menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Memilih secara bebas tanpa pengaruh apapun adalah bentuk tanggung jawab moral pemilih terhadap nasib bangsa ini. Pemilu sejatinya adalah sarana integrasi bangsa. Pemilu sejatinya adalah pesta demokrasi yang seharusnya berjalan dengan damai, jujur dan adil demi menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Saya Budiman Tanrejo, terima kasih, sampai jumpa di edisi Gagas RI berikutnya. Di ujung acara ini saya akan mengundang Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Nasih, CEO KG Media Andi Budiman, Pak CEO KG Media Rikat Bagun, pemimpin redaksi Kompas TV Rosyana Silalahi, pemimpin redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan tanda mata.